Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita sekarang memasuki sesi kedua, betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Saya kehilangan sisir, jadi nggak nyisir, nggak apa-apa. Ya, toh kalian juga pada belum mandi, jadi cocok. Bentar ya. Belum hadir semua ya. Ini absennya seperti biasa ya. Tolong penanggung jawab kelas masing-masing diuruskan. Berapa sih harga sisir sekarang? Bergantung, Pak, mau yang murah atau yang mahal, Pak. 5.000 dapat, Pak. Saya butuhnya ini. Dela tahu nggak sisir yang kayak sikat kalau buat perempuan tuh? Berapaan itu ya sisir kayak gitu? Kemarin kakak saya beli, Pak. Berapa tuh? 30 ribuan, Pak. Oh, murah berarti. Apa di Indomaret, Alfamart kayak gitu ada? Ini Pak, ini itu Pak. Saya itu kegunaan sisir ada dua itu, yang sisir sikat itu. Pertama buat nyisir. Rambut saya kan seringnya pendek kayak gini, botak. Yang kedua buat garuk-garuk lumayan. Kan karena sikat kan, buat garuk-garuk. Daripada mikirin mahasiswa terus, mendingan garukin aja kepalanya. Bentar ya, ini kok masih belum bisa masuk ya. Saya lupa jumlahnya berapa total? Pertemuan kemarin perasaan nggak banyak juga. Ini catatan saya baru 45 orang ya. Baik, kita mulai karena waktunya kemarin saya diminta agak cepat oleh siapa kemarin, saya lupa, Emi atau kan? Sekarang tanggal 10 Maret 2021. Saya di Bandung, saudara-saudara di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Saudara sekalian, mengingatkan kembali bahwa saudara silahkan menggunakan buku apa saja. Yang penting saudara belajar. Ini adalah buku yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa karena satu-satunya buku berbahasa Indonesia pertama kali itu bukunya Pak Kasmir, Dr. Kasmir. Beliau pendekatannya akuntansi karena beliau berasal dari bidang akuntansi. Saya juga menyarankan beberapa buku lain, seperti yang saudara bisa lihat. Ada Sawir, ini bukunya lebih tua. Yang ada di saya itu Kasmir yang terbitan tahun 2014, yang Sawir yang 2009. Tetapi saya lihat, saya lebih senang menggunakan buku-buku analisis laporan keuangan produksi luar negeri karena pendekatannya lebih variatif, jadi tidak sekedar akuntansi, walaupun saya tidak menutup diri. Ini misalkan bukunya Gibson itu pandangannya pandangan akunting, sementara yang bukunya Obersoller ini pandangannya lebih ke manajemen keuangan. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan dari awal, bahwa cara memandang analisis laporan keuangan itu ada dua. Ada dari sisi akuntansi, ada dari sisi manajemen keuangan. Saya hanya akan menjelaskan yang dari sisi manajemen keuangan, karena yang dari sisi akuntansi tentu saudara bisa mempelajarinya di mata kuliah akuntansi dasar ya, atau apa di MKS disebutnya apa mata kuliahnya? Harusnya ada dasar-dasar akuntansi kayak gitu kan? Pak. Ada akuntansi, pengantar akuntansi. Terus ada apa lagi? Akuntansi intermediate ada?
Kalau Akuntansi, selanjutnya sih Akuntansi akuntansi lanjutan apa biaya. namanya? akuntansi biaya manajemen, Pak. Akuntansi biaya beda lagi. Akuntansi biaya kan basisnya beliau profesor akuntansi dari Universitas Pajajaran. Itu cara menerangkannya menarik, sangat jelas, sangat paham. Kemudian kalau misalkan Anda mau mempelajari menurut saya menarik, kalau Pak Abdullah itu lebih ke intermediate accounting, accounting tingkat lanjut. Nah, kalau misalkan mau yang accounting pemula, saran saya coba saudara-saudara baca bukunya Pengantar Akuntansi terbitan Salemba 4. Bukunya agak besar. Itu yang menarik itu karena dia langkah per langkah. Ya karena sesuai dengan bidangnya, bidang akuntansi, dia menjelaskan langkah per langkah bagaimana menyusun laporan keuangan yang baik. Jadi mata kuliah pengantar akuntansi itu di mana-mana itu tentu menjelaskan tentang bagaimana caranya menyusun sebuah laporan keuangan. Nah, yang bagus itu menurut saya untuk mempelajari laporan keuangan, silahkan baca bukunya Pak Abdullah, warnanya hitam. Terbitannya saya lupa, terbitan mana. Beliau dari Universitas Pajajaran, S1-nya dari Pajajaran, S2, S3-nya ambil informatika akuntansi kalau nggak salah ya, saya lupa. Informatika akuntansi dari Kentucky University kalau nggak salah. Nah, kalau yang dari Salemba 4 saya lupa itunya. Apa namanya pengarangnya? Bukunya juga saya lupa simpen di mana. Pokoknya ada di satu tempat lah di rumah saya. Itu Salemba 4 itu bagus sekali. Kenapa kita orang manajemen keuangan harus mempelajari akuntansi dengan baik? Karena walau bagaimanapun di tempat Anda bekerja nanti, mereka nggak akan nanya Anda orang manajemen keuangan dan akuntansi itu apa bedanya. Enggak. Mereka nggak peduli. Yang penting ada kata-kata uangnya, Anda juga harus bisa mengerjakan atau membuat laporan keuangan. Jadi, saudara sekalian, nanti kalau saudara ada di tempat kerja, jangan jangan wah saya bukan bidang saya tuh kata Pak Darmawan juga buat laporan keuangan gitu. Salah ya, nggak gitu cara kerjanya. Jadi cara kerja nanti Anda di industri, di tempat kerja, mereka tidak peduli. Anda itu jurusan manajemen keuangan kah atau akuntansi kah? Mereka nggak peduli. Yang penting ada kata-kata uang. Maka kemungkinan besar Anda akan ditempatkan di bagian keuangan tanpa mempertimbangkan apakah Anda akuntansi atau keuangan. Karena di industri juga banyak orang tidak paham apa bedanya akuntansi dengan keuangan. Nah, jadi saran saya, karena kalau lihat mata kuliah yang Anda sebutkan barusan, mohon maaf sepertinya saudara belum mampu untuk membuat laporan keuangan yang baik. Baik itu laporan keuangan bisnis maupun laporan keuangan negara. Nah, jadi kalau Anda mau belajar laporan keuangan negara, harus ada ambil satu mata kuliah lagi. Namanya rancangan perencanaan keuangan negara. Itu Anda mempelajari biasanya ada 2 atau 3 mata kuliah. Satu mata kuliah pertama itu budgeting ya, budgeting in public finance. Saya belajar itu di India, tetapi di sini di Indonesia saya belajar di LAN. Mata kuliahnya perencanaan anggaran namanya, tapi perencanaan anggaran untuk public finance. Jadi public finance itu khusus mempelajari tentang bagaimana menyusun perencanaan dan laporan keuangan di negara. Agak berbeda sedikit dalam sistem pelaporannya, tapi lebih mudah. Nah, ketika Anda menjadi pegawai negeri, misalkan di kantor pemerintah, mereka nggak peduli Anda jurusan manajemen bisa barusan, sepertinya nggak cukup. Saran saya, kalau Anda mau terjun ke industri kelak, jadi nggak cuma sekedar bangga dipoto, sudah selesai sidang, bukan gitu. Nah, untuk bekerja di industri, baik itu di pemerintahan, sebagai saya bekerja jadi pegawai, dasar-dasarnya bisa ambil dari 2 buku itu. Cari ya kalau bisa ya, usahakan jangan bajakan. Kalau bajakannya murah, harganya
35.000, 40.000 berapa itu? Kalau di Bandung, Anda cari aja bukunya, hitam, judulnya Pengantar Akuntansi dan Intermediate Accounting, punyanya Pak Abdullah. Dan satu lagi yang Salemba 4, judulnya Akuntansi sama Pengantar Akuntansi. Bukunya bagus dua-duanya, saya sangat recommended bagi Anda yang ingin bekerja di perusahaan maupun di pemerintahan dalam bidang keuangan. Nah, saudara sekalian, apa yang kita akan bahas pada mata kuliah saya adalah cara membacanya, bukan cara membuatnya. Itu makanya kemudian saya sarankan Anda coba deh cari bukunya ya. Saran saya, ada sedikit pergeseran ya mahasiswa sekarang dengan mahasiswa zaman saya. Mahasiswa zaman saya itu kuliah itu apa ya, ke buku itu seperti lambang orang kuliah itu ada buku itu. Nah, sementara saya lihat pada Anda itu zaman Anda kayaknya enggak gitu. Saya enggak begitu paham. Mungkin karena zaman digital merasa segala sesuatu bisa diselesaikan oleh Google. Itu pemikiran yang berbahaya. Saran saya usahakan ada buku. Jadi saya ingat itu dulu ada teman ya, ada teman saya sangat baik. Saya perkenalkan namanya Siti Fatlah. Dia itu kalau dulu beli buku, itu saya menarik sekali dia. Dia beli buku 2. Jadi dia sama-sama teman saya dulu di matematika. Dia teman saya ambil jurusan matematika, sama-sama kelas PMDK. PMDK itu apa? Kelas masuk universitas tanpa testing. Dia wakil dari Kabupaten Ciamis, saya wakil dari Kabupaten Tasik. Dia kalau beli buku 2 gitu. Terus suatu saat saya pernah tanya, kenapa beli buku 2 gitu? Kata dia begini, 1 buku untuk dia pakai belajar, 1 buku lagi katanya untuk nanti dibawa pulang. Jadi nanti pulang itu dia pengen di rumahnya itu ngejejer buku-buku selama dia ambil 150 SKS sebagai calon sarjana gitu. Jadi kan kalau 150 SKS itu ya kira-kira sekitar 50 buku lah. Jadi sarjana itu kira-kira di rumahnya itu kalau nanti pulang kampung bawa ijazah plus minimal 50 buku. Gitu pemikiran dia. Apakah dia orang berada? Bukan. Dia orang biasa aja. Dari keluarga biasa aja, keluarga petani di Ciamis. Dia sekarang sudah jadi kepala sekolah di Banten. Makanya kemudian saya berpikir apa yang dia lakukan itu benar. Sementara di sisi lain saya cara berpikirnya agak beda gitu. Saya kalau beli buku ya 1 saja. Saya anak tentara, kalau dibeli buku sama ibu saya selalu diminta beli buku banyak. Tapi bukan 1 buku beli 2 jilid, bukan. Tapi beli dari berbagai penerbit. Mana buku-buku saya? Nggak ada. Dipinjam adik tingkat. Jadi kebiasaan saya zaman dulu, dan mungkin juga kebanyakan mahasiswa zaman saya, kalau buku itu bagi kita yang mampu beli, nanti selesai kuliah itu diwariskan ke adik kelas gitu. Kalau dulu zamannya begitu. Jadi yang mampu beli buku. Dulu buku saya sesudah saya wariskan ke adik tingkat saya, adik tingkat warisin lagi ke adik tingkatnya, bukan dikembaliin ke saya. Tapi saya senang-senang aja. Nah, Anda boleh pilih cara yang mana saja, yang penting punya buku gitu deh. Karena nanti Anda di industri itu tidak mungkin bilang Anda nggak tahu. Hari ini saya dapat pekerjaan, dapat panggilan kerja untuk mengajar di Kalimantan, di 2 tempat, di 2 provinsi. 1 di Pontianak, Kalimantan Barat berarti ya. 1 lagi di Balikpapan. Diminta menjelaskan tentang sistem informasi keuangan daerah untuk perencanaan anggaran 2021. Saya harus berangkat ke sana akhir bulan ini, ke 2 kota itu. Nah, apakah kemudian saya bilang saya bukan bidangnya? Enggak bisa begitu. Yang mereka tahu saya ahli dalam bidang keuangan negara, titik. Padahal kan sistem informasi itu tiap tahun ganti. Saya hanya mengerti teorinya, dan saya sudah meninggalkan dunia itu berarti 3 tahun yang lalu. 3 tahun itu perubahan informasi itu besar sekali. Tapi saya nggak mungkin bilang nggak tahu. Nah, jadi Anda pun nanti ketika bekerja di industri akan terjadi hal yang sama. Orang nggak peduli Anda bidangnya atau bukan, Anda paham atau nggak peduli. Mereka juga ketika memberikan saya pekerjaan, mereka hanya peduli begini.
apakah ada mata kuliah sistem informasi di dalam ijazah saya? Kan saya kalau mengirimkan CV, kan mengirimkan ijazah kan? Di ijazah itu di halaman belakangnya ada nama mata kuliah. Di situ tercantum sistem informasi keuangan negara. Oh, berarti mereka menganggap saya ahli dalam bidang sistem informasi keuangan negara. Titik, selesai. Jadi Anda pun akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan buku. Karena buku itu dasar filosofisnya sama isinya. Jadi mau tiap tahun ganti sistem apa segala macam, tetapi filosofinya sama. Jadi kalau Anda bingung-bingung ya baca lagi bukunya, selesai. Nanti Anda tinggal pelajari sedikit tentang apa yang terjadi pada tahun itu, apakah ada peraturan baru, dan kemudian Anda bicara seperti orang yang paham. Nanti orang akan paham dengan sendirinya. Nah, saya berharap saudara juga akan begitu kapan-kapan dipanggil provinsi lain, kemudian diminta menjadi narasumber di provinsi itu kan akan menjadi kebanggaan buat saya sebagai guru. Oh, murid saya berhasil gitu, sudah jadi narasumber di bidang keuangan syariah, misalkan di BSI, di mana kan saya senang. Oke, untuk memenuhi itu, carilah buku, jangan pelit, jangan banyak makan. Dulu kan buku. Oh ya, saya ingat, saya satu lagi cerita. Tahun 94 itu, saya diberi uang saku sama orang tua saya sebulan itu 50.000. 50.000 tahun 94. Itu sekali makan itu makan laki-laki normal di tempat kos ya, itu Rp3.000. Jadi sekali makan 3.000 sehari 9.000 kali. Saya memilih yang sering ditertawakan. Saya baca itu majalah, jadi saya tetap mengusahakan mendahulukan mengisi kepala saya daripada makan. Ya kalau makan mah nanti rezekinya datang di tempat yang lain. Itu ya pengantar saya tentang bacaan. Silahkan saudara mencoba mencari sumber sebanyak-banyaknya agar isi kepalanya berisi catatan baik. Saudara sekalian, hari ini kita akan bicara dua hal yang saya harapkan menjadi pemahaman yang cukup bagi saudara. Itu pertama, itu tentang analisis vertikal, dan yang kedua tentang analisis horizontal. Saudara, saya kemarin sudah menjelaskan tentang neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Nah, saya sudah jelaskan bahwa ketika saudara membaca ini, bacalah sebagai seorang mahasiswa manajemen keuangan dan calon manajer keuangan, bukan sebagai mahasiswa akuntansi dan calon kepala direktorat akuntansi. Maka yang Anda baca adalah tren pada arus kas. Apa yang terjadi? Pada neraca, bacalah arus kasnya. Kira-kira kemana arus kas? Loh, nanti orang akan bilang, orang akuntansi bilang, ngapain baca arus kas di neraca? Bagaimana caranya? Kemarin saya sudah jelasin caranya. Jadi, mau itu yang dibaca neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, yang dibaca arus kas buat kita itu. Kita itu harus memastikan bahwa perusahaan memiliki uang esok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu kewajiban kita sebagai orang manajemen keuangan, memastikan tersedia uang. Oleh karena itu yang kita perhatikan adalah arus kasnya. Yang ini saya tidak akan bahas lagi. Nah, saudara sekalian, apa yang kemudian menjadi pokok pertimbangan kita pada pertemuan kali ini? Analisis vertikal itu sederhananya begini membandingkannya. Analisis vertikal adalah ketika setiap item baris pada laporan keuangan terdaftar sebagai persentase dari item lainnya. Artinya begini, kan laporan keuangan itu berjejer tuh dari atas ke bawah. Kan laporan keuangan itu kata saya kemarin disusun dalam bentuk seperti ini. Disusun dari atas sampai bawah sesuai tingkat likuiditasnya. Kemarin saya sudah katakan begitu. Kenapa tingkat likuiditasnya? Karena berhubungan dengan arus kas. Bagaimana caranya agar kas bisa bergerak setiap saat. Makin liquid, makin ke atas catatannya karena dianggap makin penting.
Nah, analisis vertikal itu adalah analisis item baris dengan item baris secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan Anda bicara apa yang paling liquid di laporan keuangan, kas misalkan kan, kas atau setara kas, kita bicara kas dulu, kas. Maka pertanyaannya berapa persen kasnya dari aset? Ini kan aset kan, sebelah kiri. Kiri kan aset, kanan itu kewajiban dan ekuitas. Nah, misalkan untuk yang sebelah kiri kita bicara tentang berapa persen kas. Itu mau bicara apa sih sebetulnya? Kita mau bicara apakah uang yang ada tersedia dalam bentuk cash atau setara cash itu berapa persen dari aset. Kenapa ini penting? Penting sekali. Kan tadi saya sudah katakan, kita orang manajemen keuangan diminta memastikan ada berapa uang di tangan kita. Untuk memastikan yang sebelah kanan, ada berapa kewajiban yang bisa kita penuhi dan tidak bisa kita penuhi. Berarti persentase kas itu penting untuk menjawab apakah jumlah kas itu terlalu sedikit. Jadi kita harus tahu sebagai manajer keuangan, apakah kas itu terlalu sedikit. Kenapa saya katakan terlalu sedikit? Karena terlalu banyak juga nggak boleh. Coba Anda bayangkan begini. Sebuah perusahaan, total asetnya 100 juta, dan uang kasnya itu 99 juta. 1 jutanya kemudian taruh tanah itu. Kan nggak logis. Artinya perusahaan itu tidak sanggup membuat uang itu berputar. Kalau kas terlalu besar berarti uang tidak berputar. Jadi uang kas itu uang cash itu tidak berputar itu salah. Jadi kalau misalkan cashnya terlalu tinggi salah, terlalu rendah salah. Karena artinya juga kita tidak memiliki kemampuan membayar kewajiban ini yang di sisi kanan ini. Maka saudara sebagai manajer keuangan harus memastikan berapa persen sebetulnya perusahaan jenis yang saudara punya itu harus punya. Misalkan saudara itu manajer keuangan di PT Jarum TBK lah, PT Jarum Roko ya, PT Jarum Roko, Jarum Kudus, kemudian atau gudang garam itu. Maka pertanyaannya berapa persen uang kas itu harus tersedia? Nggak bisa dibandingkan dengan misalkan saudara itu manajer keuangan di PT Matahari Departemen Store. Jumlah kasnya pasti berbeda. Bahwa misalkan di Matahari Departemen Store itu ternyata kas itu sesudah Anda riset, itu nilai tengahnya, itu untuk dia bisa memenuhi kewajiban, itu sekitar 30% misalkan ya. Oh, berarti Anda berkesimpulan, untuk jenis-jenis perusahaan perdagangan dibutuhkan 30% uang kas itu. Artinya dia akan mampu membayar kewajiban. Kenapa setinggi itu? Pertanyaannya itu, kenapa setinggi itu? Karena mereka kan barang itu kan perputarannya cepat. Bandingkan misalkan dengan perusahaan penyewaan pesawat terbang misalkan. Apa perusahaan penyewaan pesawat terbang yang paling besar? Asia, AirAsia. AirAsia itu kan penyewaan pesawat paling besar itu. Nah, ternyata kebutuhan uang kas dia nggak besar dia. Karena kan yang penting dia itu memenuhi kewajiban dia membayar cicilan pesawat. Nah, jadi setiap perusahaan kalau begitu berbeda. Itu sebabnya saya katakan, pada kasus tertentu saya jangan terlalu sering lihat kiri kanan. Misalnya nanya ke temannya, berapa persen setara kas? Berapa persentase saham yang disimpan, saham treasury? Berapa saham treasury yang berapa persen yang ada di perusahaan kalian? Itu kadang-kadang nggak penting juga. Tetapi kadang-kadang menjadi penting sebagai alat pembanding untuk kemudian membuat kita jadi paham. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali, saudara sekalian, adalah kerjakan dulu deh. Misalkan analisis vertikal, Anda kerjakan kas dibanding aset, atau misalkan kewajiban lancar dibandingkan kewajiban, atau misalkan ekuitas dibandingkan dengan ekuitas, atau misalkan ekuitas dibandingkan dengan kewajiban dan ekuitas. Berapa persen itu? Kerjakan dulu berapa persennya. Sesudah itu baru lirik kiri kanan, tanya teman, kamu berapa? Kamu berapa? Gitu. Untuk apa? Untuk tahu ternyata
perusahaan sejenis seperti saya itu berbeda dengan perusahaan jenis orang lain yang sektornya berbeda. Atau ternyata untuk perusahaan satu sektor itu rata-rata kas terendahnya itu sama. Rata-rata kas tertingginya itu sama. Rata-rata uang tersimpannya itu sama. Itu kan kesimpulan. Karena itu kesimpulan berarti itu kerjakan di akhir aja. Anda ketika mengerjakan, kerjakan masing-masing dulu. Abaikan orang lain. Yang kedua adalah analisis horizontal. Begini saudara sekalian. Apa gunanya analisis horizontal? Analisis horizontal itu untuk melihat perkembangan. Karena analisis horizontal itu adalah periode waktu. Ini saya sudah buat catatannya. Analisis horizontal itu periode waktu. Di mana-mana laporan keuangan itu dibuat berdasarkan periode waktu. Begini, misalkan sekarang tahun 2020, 2021 kan belum ada kan laporannya. Berarti Anda punya itu 2019. Maka Anda akan lihat berapa persen kas di tahun ini. Aduh, maaf ya. Dan berapa persen kas di tahun 2020. Maka kemudian Anda mau mengatakan begini, ada naik, ada turun persentase kas itu. Pertanyaannya bukan soal naik dan turun sebetulnya. Tetapi apakah dia makin sehat atau makin tidak sehat? Jadi ketika Anda mau mengatakan kas itu naik dan turun, jawabannya bukan semata-mata dia naik atau turun. Misalkan jawabannya, dia naik atau turun terhadap rata-rata industri. Penting tuh jawaban itu, kesimpulan itu. Atau dia naik atau turun yang berakibat dia menjadi tidak sehat. Misalkan tadi saya mengatakan, kas kalau terlalu banyak itu nggak sehat. Itu artinya manajer keuangan nggak ngerti caranya gunain uang. Kenapa nggak diinvestasikan uang itu? Kenapa nggak dibelikan persediaan? Kenapa nggak dibelikan aset tetap untuk menambah produksi? Berarti kan manajer keuangan salah itu. Nggak bisa koordinasi dengan manajer produksi, nggak bisa koordinasi dengan manajer pemasaran. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi kas. Jadi persentase di sini bukan harus lebih tinggi. Jadi bukan kas yang baik itu makin naik. Enggak. Kan kalau terlalu tinggi juga salah. Terlalu rendah juga salah. Nah inilah yang Anda harus teliti. Jadi kalau analisis vertikal tadi itu bandingkan antara setiap item baris dengan totalnya. Atau ketika Anda membandingkan kiri dan kanan, tapi yang dihitung adalah persentasenya. Kalau horizontal, itu dari beda tahun sama akunnya. Anda bandingkan. Kemudian menurut pendapat Anda sebagai manajer keuangan di perusahaan itu, atau sebagai, kan kata saya ada dua kan, manajer keuangan di perusahaan itu, atau sebagai manajer investor. Jadi manajer investasi, orang yang mau menyimpan uang di perusahaan itu, menurut Anda itu bagus atau enggak? Ketika itu naik atau turun. Nah, yang terakhir, nanti bukan sekarang, itu analisis rasio. Yang selama ini Anda kenal. Analisis rasio itu membandingkan antara sebuah akun dengan akun lain. Misalkan, kan Anda mengenal return on asset. Maka yang dibandingkan adalah return dibagi dengan aset. Jadi persentasenya return dibagi aset. Ini yang dimaksud sebagai analisis rasio. Paham bedanya ya? Analisis vertikal itu membandingkan antara satu akun dengan total akun atau subtotal akun. Kenapa subtotal akun? Kan aset juga ada aset lancar, ada aset tetap. Anda kan bilang begini, aset tetap dibandingkan dengan total aset tetapnya. Berarti kan ada persentase juga. Anda bisa melakukan itu. Nah, jadi analisis vertikal itu arahnya ke atas atau ke bawah. Nah, gitulah kira-kira. Jadi sesuatu di atas ini dibagi dengan sesuatu yang di bawah persentase. Inilah yang disebut sebagai analisis vertikal. Analisis horizontal bandingkan dengan beda tahun. 2000 misalkan ini kan Anda meneliti 5 tahun atau 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti kan 2010 dengan 2011 terus sampai 2020. Anda bandingkan berapa persen di sini, berapa persen di sini, dan seterusnya. Kemudian Anda komentari. Jadi tugas Anda hari ini adalah lakukan analisis vertikal, lakukan analisis horizontal, kemudian komentari. Komentarinya apa? Semampunya dulu. Hanya sebatas apa yang menurut Anda, ini bagus, ini jelek. Sebatas Anda mampu dulu. Baik.
Saya akan berikan contohnya. Yang ini adalah penjualan misalkan. Analisis vertikal untuk penjualan. Maaf. Harga pokok penjualannya, misalkan penjualan 5 juta, harga pokok penjualan 1 juta. Maka analisis vertikalnya 20%. Jadi harga pokok penjualan adalah 20% dari penjualan. Logis ya? Jadi 1 juta per 5 juta. Laba kotornya, berarti kan kalau lihat dari ucapan tadi, penjualan, kata saya kemarin laba kotor itu sama dengan penjualan dikurangi harga pokok. Maka 4 juta kan? Oleh karena itu, maka laba kotornya 80%. Maka kemudian Anda analisis tuh 80% itu bagus atau enggak. Jangan-jangan gitu ya, itu bagus, tetapi berbahaya karena mengambil untung terlalu besar. Nanti tahun berikutnya orang akan berpindah ke lain hati karena ternyata misalkan untung itu terlalu besar dan bisa dicari alternatif di perusahaan lain yang bisa beli lebih murah. Misalkan ya, itu hanya alternatif saja. Atau Anda mengomentari, oh bagus tuh, untungnya 80% gitu. Kan bagus untung sebesar itu. Boleh misalkan. Kenapa? Karena begini, kalau Anda bicara industri saya, misalkan industri garment, laba kotor itu memang minimal harus 60. Kenapa? Karena biaya penjualan ya ini, itu 30%. Jadi Anda kalau jual baju di Matahari Department Store, itu untuk nyimpen baju di situ saja, itu butuh uang 20 harga. Jadi kalau bajunya harganya 1 juta, itu artinya dipotong sama Matahari saja, itu 200 sampai 300 ribu. Jadi bayangkan Anda harus ngambil untung berapa itu baju itu. Itu sebabnya ada baju yang ketika diskon kok murah sekali. Itu bukan penipuan, itu orang nggak ngerti itu yang ngomong penipuan itu. Itu karena memang margin keuntungan pada garment itu tinggi. Itu misalkan berarti kalau 80% laba kotor biasa aja buat industri di garment atau tekstil. Tetapi kalau misalkan di industri lain, oh itu terlalu tinggi. Nah itu yang komentar itu yang saya butuhkan. Apa yang Anda lihat dari itu? Nah, kemudian Anda lihat bagus atau enggak. Kalau kita lihat itu menurun. 2014 itu asalnya 6%, 2015 itu 3%, turun kan 3%, kemudian naik lagi 2016 4%. Maka komentarnya, apa yang terjadi? Kenapa ada fluktuatif pada tahun data yang ada di tangan Anda, coba buat beberapa perhitungan, analisis vertikal dan horizontal sekaligus untuk tahun yang sama. Saya minta mulai dari kiri saja dulu ya. Anda buat, tolong sekarang, saya tunggu datanya, analisis vertikal dan horizontal pada tahun berkenaan sesuai dengan laporan keuangan yang Anda pegang. Kerjakan yang simpel dulu, hanya untuk sebelah kiri. Sebelah kiri itu artinya aset ya. Silakan dimulai dikerjakan, saya tunggu pekerjaannya. Terima kasih. Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan boleh tanya. Oh ya, saya mohon maaf, buku dari WNI udah sampai atau belum? Atau udah diambil atau belum? Belum, Pak. Jumat mau diambil, Pak. Oh, oke. Jadi hari ini ya baca aja dulu yang ada di PPT saya. Yang kemarin nanti juga saya kirimkan sesudah selesai perkuliahan ya. Silakan dikerjakan, saya tunggu. Nanti kalau linknya nutup, linknya silakan buka lagi di tempat yang sama. Dikerjakan hanya untuk yang sebelah kiri dulu ya, aset. Kerjakan aset untuk analisis vertikal dan horizontal. Saya tunggu sekarang. Silakan mulai dikerjakan. Kecuali kalau ada yang mau nanya, silakan nanya. Pertama, tadi saya sudah katakan,
untuk melakukan analisis keuangan itu agak sulit kalau kita tidak berada di dalam. Ya, itu dulu. Jadi, Anda akan kesulitan selama Anda tidak ada di dalam. Yang kedua, apa yang kemudian harus kita lakukan sebagai orang luar? Nah, sebagai orang luar, yang kita bisa lakukan hanya dua hal. Pertama, membandingkan data laporan keuangan yang berbeda dari perusahaan yang berbeda. Atau kedua, bacalah catatan atas laporan keuangan untuk Anda memahami apa yang terjadi. Tetapi kadang-kadang catatan atas laporan keuangan tidak menjelaskan sebanyak yang apa Anda harapkan. Oleh karena itu Anda cek di website perusahaan itu apa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Untuk kemudian Anda menjadi paham, Anda harus berkomentar seperti apa. Gitu ya. Karena begini, seperti yang saya katakan tadi, kita nggak tahu persis sebetulnya berapa uang cash yang diperlukan. Atau misalkan begini, ketika kita buyback, apakah buyback yang menghasilkan saham treasury dengan jumlah persentase 5% atau lebih itu bagus? Apakah itu buruk? Apakah tidak lebih baik kita kemudian membuat saham itu terjual seluruhnya di pasar sekunder? Nah, itu kita nggak bisa tahu, kita orang luar. Nah, yang bisa kita tahu adalah mengira-ngira. Caranya hanya dua yang saya jelaskan tadi saja. Bandingkan dengan sektornya, atau yang kedua, cari tahu di laporan keuangan itu. Bisa cari tahu di catatan atas laporan keuangan, dan atau itu harus dilakukan keduanya ya, dan atau bacalah website perusahaan itu, atau Anda bisa lihat analis lain. Jadi Anda lihat analis lain, apa sih yang terjadi, kenapa saham treasury di perusahaan itu tahun sekian persen gitu, apa yang terjadi gitu. Anda bisa kemudian mencari lihat, oh itu untung perusahaan sedang besar, kemudian perusahaan melakukan buyback gitu. Nah, pertanyaannya, apakah buyback itu bagus? Buat apa dilakukan itu? Nah, itu yang kita harus cari tahu ke dalam. Nah, yang saya minta pada hari ini, Anda malam ini minimal kerjain dulu deh presentasenya. Jadi kerjakan dulu data yang sudah Anda punya. Saya harap Anda sudah memindahkannya ke Excel. Kalau belum, berarti Anda keterlaluan. Laporan keuangannya kalau belum dipindahkan ke Excel. Pindahkan data laporan keuangan Anda itu semuanya ke Excel biar mudah. Jadi kalau ada tugas dari saya untuk mata kuliah ini atau mata kuliah keuangan perusahaan, Anda kan tinggal hitung-hitung aja gitu. Nah, sekarang coba Anda kerjakan laporan keuangannya, berapa analisis atau berapa persen analisis vertikal dan horizontalnya gitu ya. Itu dulu kerjain ya, nanti komentar belakangan. Yang penting Anda paham dulu cara melakukan analisis vertikal dan horizontal dulu. Ada pertanyaan lain? Asa baru datang, Sa. Dari mana? Itu suaranya masih di mute, Sa. Iya Pak, baru pulang Pak. Dari tadi dengerin sambil kendarain motor. Nah, oke. Yang penting dengar ceritanya ya. Iya denger kok Pak. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang nggak paham, boleh tanya ke saya atau tanya ke temennya. Kalau tanya ke saya, langsung aja ngomong di sini. Jadi yang silakan Anda kerjakan sekarang, analisis vertikal dan analisis horizontal. Komentarnya belakangan aja dulu ya. Yang saya pengen Anda ngerjakan dulu analisis vertikal dan horizontal secara statistik dulu, matematisnya dulu. Analisisnya boleh belakangan. Pak Ironisa, ngerti nggak? Masih di list, Pak. Oke, coba dulu ya. Jadi saran saya, ini pelajaran nih buat mereka yang belum memindahkan laporan keuangan ke Excel. Pindahkan laporan keuangan Anda yang 5 atau 10 tahun itu ke Excel dulu. Jadi kalau dikasih perintah dari saya, pekerjaannya bisa lebih cepat. Tapi kalau belum ya, sekarang aja sambil dikerjain ya. Baik, Pak. Kerjain satu tahun aja dulu, setahun. Kan analisis vertikal kan setahun. Nanti kalau sudah selesai setahun, baru masukkan ke Excel yang kedua untuk tahun yang berikutnya. Saya lihat tahunnya kan beda-beda ya. Ada yang kesulitan dapat tahun sekian, ada yang kesulitan dapat tahun sekian. Yang penting apa yang Anda punya aja dulu deh, jangan mikir yang nggak punya. Bapak yang analisis vertikal itu kayak common size analysis ya Pak?
Sorry? Yang analisis vertikal. Saya gini, biar Anda nggak begitu blong, saya kirimkan ke grup PPT yang hari kemarin sama hari ini ya, biar Anda bisa ngelihat cara menghitungnya. Bentar, saya buka WhatsApp dulu. Bentar ya, ini agak loading dikit. Ini analisis masih sederhana sekali. Jadi kata saya tadi penjelasannya, kalau vertikal itu bandingan antar akun dari atas ke bawah. Maaf Bapak, ini saya mau tanya. Gimana? Siapa ini, Mios? Kebetulan kan ini laptop saya barusan widescreen tiba-tiba. Kalau semisal ini saya ngitung tertulis dulu nggak apa-apa ya Pak? Nanti boleh. Saya dari kemarin sudah mengatakan Anda boleh menghitungnya pakai kalkulator pakai apa yang penting Anda paham caranya gitu aja dulu. Oke. Terima kasih Pak. Nanti ketika laporan yang dikumpulkan akhir semester itu tentu harus dikerjakan pakai Excel ya. Ya. Terima kasih. Ini filenya lagi saya usahakan kirim lewat WhatsApp, tapi agak lambat. Nah, PPT-nya sudah saya kirim. Untuk analisis laporan keuangan, silahkan bagi yang tadi belum sempat mendengar penjelasan saya, bisa di-download, dibuka ya. Cara ngitungnya sederhana. Nah, lihat ya. Perhatikan terutama 2 halaman terakhir. 2 halaman terakhir di PPT, itulah cara mengerjakannya. Saya juga akan kirimkan pertemuan keuangan perusahaan yang kemarin, yang 2. Saya kemarin keburu sakit kepalanya, jadi nggak saya simpan. Yang keuangan perusahaan juga 2 pertemuan saya akan upload di grup keuangan perusahaan ya. Sudah ya, 4 file sudah saya kirimkan. Silahkan untuk yang kemarin belum sempat paham tentang keuangan perusahaan, silahkan dibaca, tetapi fokus dulu yang hari ini dulu ya, karena yang kemarin itu juga kita pakai untuk hari ini. Jadi tentang terus kas kita akan mulai praktikkan hari ini dengan cara membaca analisis laporan keuangan. Untuk analisis laporan keuangan, baca PPT sesi kedua, 2 halaman terakhir utamakan ya. Yang penting filosofinya sudah saya jelaskan. Praktiknya bacalah di 2. Nah, fokus pada tulisan analisis vertikal ini aja ya. Biar Anda paham. Kalau horizontal ya kerjakan tahun berikutnya. Jadi sekarang kerjakan yang paling awal dulu. Kalau Anda mulainya dari tahun 2010, maka kerjakan analisis vertikal tahun 2010. Neraca dulu ya. Satu-satu dulu. Bacanya neraca dulu, jangan yang lain-lain dulu. Baca neraca dan fokus pada sisi kiri dulu untuk latihan malam ini. Sisi kiri itu sisi aset. Ini contohnya saya tampilkan di layar, tapi saya juga sudah kirimkan ke WhatsApp grup. Silakan boleh di-download. Baik, ada yang bertanya, apakah analisis vertikal hanya berisi laporan penjualan saja? Enggak ya. Yang saya tampilkan hanya contoh. Bahkan yang saya minta pada malam ini justru saya meminta saudara sekalian untuk latihan neraca pada sisi aset. Yang penting ngerti dulu caranya. Tetapi tentu nanti untuk laporan yang dikumpulkan di akhir semester, laporan lengkap dari awal sampai akhir. Tapi malam ini latihan hanya untuk asetnya saja dulu. Berarti sama seperti yang ada di analisis horizontal, Yudi. Iya. Jadi Yud sekarang gini, analisis vertikal itu sama dengan analisis horizontal. Analisis vertikal itu setahun, Yud. Jadi analisis vertikal itu kerjain setahun. Kan coba perhatikan yang halaman 7 pada PPT saya. Jadi analisis horizontal itu hakikatnya adalah gabungan dari analisis vertikal setiap tahun. Lihat, perhatikan ini. Ini kan
analisis vertikal 2016, 2015, 2014, jadilah dia analisis horizontal. Gitu ya. Karena kan membandingkan antar tahun. Nah, yang Anda bandingkan sekarang kerjakan dulu setahun dulu, biar ngerti dulu deh. Biar ngerti dulu, kerjakan untuk laporan neraca untuk yang aset dulu. Aset kan banyak tuh itemnya dari atas sampai bawah, dari yang paling liquid sampai paling tidak liquid. Nah, kerjakan itu. Berapa analisis vertikalnya, berapa persen. Kalau sudah selesai, baru kerjakan aset untuk tahun yang berikutnya, sampai selesai yang 5 tahun. Paham ya Yudi? Oh ya, yang tampil di PT ini hanya contoh ya. Ini kan kesannya laporan posisi keuangan, laporan neraca ya. Kok laporan neracanya cuma total aset, total liabilitas, total ekuitas, contoh aja. Kalau Anda mah kerjain semuanya. Ini kan kesannya di neraca itu cuma ada 3, enggak. Ini tolong ya, jangan, tadi saya lihat jumlahnya hampir 80 orang. Ini sisa 48. Jangan ngilang-ngilang ya, nanti kalau nggak paham, saya nggak ada ampun. Pokoknya kalau nggak ngerti, nggak lulus, gitu aja. Karena mata kuliah ini penting buat Anda bekerja nanti di lapangan. Kalau nggak bisa apa-apa, terus nanti atasan Anda di tempat kerja nanya siapa yang ngajar analisis laporan keuangan, terus Anda nyebut saya, kan saya yang malu. Jadi jangan sampai nggak ngerti, karena penting sekali. Pekerjaan Anda di perusahaan itu ya ini, menganalisis laporan keuangan. Usahakan ini ya, karena ini masih dasar sekali, jangan bolong-bolong kehadirannya. Ini baru langkah awal sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam. Boleh bentar ya. Saya stop share dulu. Saya jadiin Kiva admin ya, bentar. Karena ini kan modenya mode gratisan. Apa ya? Bisa apa? Allow to record, allow to multipin, atau apa? Ada juga make host saja. Allow to, nggak ada. Kan ini saya versi gratisan, cuma pilihannya chat, ask to start video, make host, allow to record, allow to multipin, apa sih? Rename, put in waiting room, remove, report. Remove aja. Oke ya, berarti ini ya. Udah nih, ayo mau nampilin apa? Silakan. Gimana? Udah jadi, udah dikerjain orang gitu. Nah, tapi cek dulu. Itu persentase atas apa? Nah, yang kemudian kita harus kerjakan itu persentase atas apa, itu komentarinya apa. Nah, kebetulan catatan atas laporan keuangannya juga bagus, coba lihat ke atas. Nah, ini total aset, jangan cepet-cepet Dim. Total aset BRI mencapai sekian atau tumbuh 6,71. Nah, kata-kata tumbuh 6,71 itu artinya dia sudah melakukan analisis horizontal, Kipa. Ngerti nggak? Nah, ini berarti BRI bagus nih, enak, sudah sudah dikerjain. Ya, tapi kan kamu harus kasih komentarnya. Nah, terus si persentase ini hati-hati. Persentase 2,11 itu dari apa? Udah cek. Yakin? Dicek dulu ya. Oke. Nah, oke, nggak apa-apa. Tapi ini kalau lihat ini enak sekali nih ngerjain BRI ini, karena ini analisis horizontalnya udah kerjain sama dia, hitungannya udah selesai, kamu tinggal ngasih komentar. Berarti kan ini 2,11, 2,13, 2,13, berarti pertumbuhannya stuck di 2,13 ya. Nah, apakah stuck di 2,13 atau dipertahankan di 2,13 karena perbankan memang harus segitu? Itu pertanyaan pentingnya, kita ngerti nggak? Jadi analisis kita itu apakah 2,13 itu memang angka yang diharuskan
diwajibkan oleh OJK misalkan, diwajibkan oleh BI. Itu yang harus muncul di kalimat Kifa itu. Omongannya. Tapi ini sebagian udah diomongin di atas. Nah, siapa tahu kan catatan laporan keuangan itu ada 2 ya Kifa ya. Ada catatan yang ditulis di kiri kanan. Jadi kalau punya Kifa ini ada di atas nih. Catatan atas laporan keuangannya. Ada juga yang model di kiri kanan. Di kiri kanan itu ada catatan-catatan. Nah, itu juga menggambarkan tuh cerita. Misalkan itu naik atau turun atau berapa persen itu apa yang terjadi gitu. Nah, kadang-kadang catatan atas laporan keuangan disatukan di bawah. Nah, kita ini minimal kan sudah dikerjain sama dia horizontalnya ya. Tapi ini cuma 3 tahun. Coba cek karena kan kewajiban Anda minimal 5 tahun, diharapkan 10 tahun. Nah, ya sudah itu mah rezeki. Nah, tapi kamu pindahin dulu ke Excel ya. Ya, sekarang malam ini pindahin dulu ke Excel. Minimal untuk aset dulu ya. Ini aset kan, neraca ya? Ya, oke. Oh ya, sudah itu ada tuh judulnya aset. Ya, silakan di copy aja. Ya, rezeki anak soleh berarti. Oke. Tapi harus paham ngasih komentarnya ya. Oke. Yang penting ngasih komentarnya. Kita manajer keuangan tuh bukan lihat angkanya, itu orang akuntansi. Kita mah justru mencari tahu apa di balik angka. Tapi ini menarik ini, Anda sudah enak karena tinggal kopas ini. Ya, siapa tahu yang lain juga dapat rezeki yang sama. Ya, sekarang kita tinggal pindahin ke Excel ya. Ini temennya yang lain pada kemana kita? Tadi udah hampir 80 orang, sekarang turun jadi 50. 30 yang hilangnya. Oke, boleh. Nggak apa-apa. Sampaikan ke teman-temannya, selama mengerjakan boleh nggak Zoom. Boleh offline. Yang penting saya selesai pekerjaannya. Kan Zoom juga nggak penting, kecuali mau nanya sesuatu kayak kita barusan. Tapi rugi juga, nanti ketika ada orang nanya, dijawab kamu nggak tahu ada orang nanya. Bagus ya, yang punya Kiva barusan enak tuh, sudah dikerjain. Tapi beberapa nanti mungkin agak, untuk rasio mungkin belum semua, tapi saya nggak tahu juga, harus dicek satu-satu. Saya sambil ini ya, sambil makan malam, soalnya lapar, jadi sambil makan. Kalau mau Anda sambil makan juga boleh. Ya biar adil lah. Ya, Pak. Mumpung lagi dimasakin masakan kesukaan saya, telur dadar. Selamat makan ya. Asa dikerjain biar paham. Ayo dikerjain. Asa, kerjain biar ngerti. Sambil istirahat, nggak apa-apa sambil istirahat kerja. Tapi sambil dikerjain ya, biar ngerti. Baik, ada yang sudah selesai minimal 5 tahun? Kalau ada yang sudah selesai 5 tahun, kita uji coba salah satu teman Anda presentasi, memperlihatkan angkanya saja dulu. Kalau misalnya tidak mampu memberikan komentarnya, minimal memperlihatkan angkanya. Yuk, kalau ada yang berani, angkat tangan ya. Minimal proses pengerjaannya dulu deh. Kalau malam ini saya tidak berharap terlalu banyak untuk komentar ya, karena waktunya pendek. Anda harus searching di catatan atas laporan keuangan, Anda harus searching di website perusahaan, Anda harus searching di berita-berita koran. Kan untuk memahami, kata saya kan agak susah karena kita orang luar. Jadi untuk mau bisa memahami, kita harus banyak searching apa yang terjadi, kenapa persennya segitu gitu. Nah, karena untuk mengomentari butuh waktu, minimal Anda jelaskan langkah-langkah mengerjakan analisis vertikal dan horizontal dari sisi matematisnya. Kita ada satu sesi lagi terakhir, karena permintaan dari siapa kemarin ya? Inayah ya? Permintaan dari Inayah supaya jangan terlalu malam. Makanya materinya kan sudah saya buat ringkas, cepet tadi kalau nggak salah. Ayo, siapa yang mau presentasi?
liatin contoh gitu. Kalau misalkan sudah kan bisa kita tutup pertemuan kita malam ini. Baik, siapa yang sudah selesai? Silakan. Ini sesi terakhir sebelum kita tutup. Saya minimal ada yang memperlihatkan, ada yang sudah paham satu orang ya udah saya sudah senang. Namanya juga pembelajaran jarak jauh. Ayo, siapa yang sudah paham cara mengerjakannya? Jelaskan bagaimana cara mengerjakan vertikal, apa bedanya dengan horizontal. Bagus kalau dengan komentarnya. Kalau tidak, nanti untuk laporan akhir semester itu harus dengan komentarnya. Persen itu artinya apa? Baguskah atau jelekkah? Sehatkah atau tidak sehatkah? Malam ini saya hanya minta Anda menjelaskan prosedurnya saja. Prosedurnya untuk mendapatkan angka-angka persen itu bagaimana? Hanya untuk aset saja juga itu. Jadi hanya untuk neraca dan itu pun hanya untuk aset. Yang penting menunjukkan Anda ngerti caranya dulu. Ayo, ada yang sudah bisa? Silakan. Bisa, Pak, tapi tuh. Gimana, Mios? Ini Pak, ini belum selesai. Oh ya, untuk yang mengalami demam seperti saya, itu saya sarankan itu jamu yang dikirim teman saya itu bagus sekali. Paru-paru saya sekarang lebih terbuka, bisa tidur, bisa makan. Barusan saya makan sepiring. Biasanya makan paling 2-3 sendok. Ini makan udah nyaman. Jadi kalau ada teman atau siapapun yang kenalan Anda sama-sama demam, kabarin aja. Bagus itu jamu itu kalau mau. Ayo, ayo. Ini udah malam. Salwa mau? Silakan. Salwa, kenapa nggak jadi? Belum selesai, Pak. Oh, kirain. Saya, Pak, mungkin, Pak. Siapa? Pesio, Pak. Oke, saya kasihin hostnya ke kamu ya. Tapi nggak bisa share screen loh, Pak. Wah, gimana caranya? Yang bisa Ya. share screen? Ayo, Saya siapa kerja yang di bisa? laptop, Hah? tapi saya ini Zoom-nya di HP, Pak. Nah, bisa dilihatin nggak kalau dari HP ke laptop? Bisa kan? Bisa. Gimana? Coba. Kameranya arahin ke laptopnya. Kameranya pegang, arahin ke laptop kan cuman gitu. Oh iya. Ayo, Kamera. gimana? Oh iya. Wah, kecil sekali. Kecil, Sa. Nggak kelihatan. Nah, benar. Kirim ke grup. Nanti biar temennya yang share screen. Kirim ke grup. Oh, di foto. Enggak, kirim filenya. Nanti temennya yang share screen. Ke siapa gitu. Nggak bisa juga. Di laptop, Pak, filenya, Pak. Ya. Bisa. Itu nanti kamu buka WA web, kamu kirim aja lewat situ. Nah, iya benar. Buka WA web benar. Ya, bentar, Pak. Selamat bergabung Ibu Emi, ini baru datang. Tadi ada kan Emi? Apa baru masuk? Mi, kamu baru masuk, Mi? Kalian saya absen ini karena jumlahnya tinggal 43 orang dari 80. Ayo, siapa yang bisa share screen? Ini ngerjain nggak? Saya takutnya tidur nih. Kalau nggak ngerjain nanti nggak paham untuk tahap berikutnya. Sayang nanti kalau. Kenapa? Pipit bisa, Pit? Belum selesai, Pak. Baru 2016 sama 2017, Pak. Nggak apa-apa. Semampunya aja. Sampai mana, ayo. Oh, Saya iya. cuma ingin lihat, bisa ngerjain nggak gitu dulu deh. Kirim filenya dulu, Pak. Bukan, share screen aja, bisa? Saya pakai HP soalnya yang Zoom-nya. Ya.
Kan sinyalnya nggak kuat untuk laptop, Pak. Oh, bener, nanti beli HP baru berarti. Astaga, sinyalnya utara, Pak. Oh, nanti beli sinyal berarti lah. Boleh Ayo, kirim nanti. ke grup filenya. Oke, nanti Kiva yang buka yang share. Tadi Kiva bisa share tuh. Saya pengen ada contoh, ada yang bisa. Nah, gitu aja. Biar kita nggak terlalu malam. Jadi, Anda nanti kalau satu sudah bisa, nanti yang belum bisa tanya ke yang bisa. Pak, saya pakai laptop ini, Pak. Tapi baru 3 tahun. Boleh. Ayo, Salwa bisa. Oke, saya share Salwa jadi hostnya ya. Silakan. Iya, Pak. Ayo. Iya, Pak. Ayo, Salwa di-share. Di-share yang Excel-nya ya. Iya, Pak. Kelihatan ya, Pak? Belum lah, masih gelap. Nah, ini udah kelihatan. Oke. Oke, silakan jelaskan. Cara menghitungnya kan, Pak? Ya, perusahaannya apa? Mana nama perusahaannya? Oh, perusahaannya SMCP, Pak. Perusahaan. Tulis. Coba tulis di sheet ini nih, sheet. Minimal kode perusahaannya. Oh ya. Sini, Yang Pak. 4 huruf. Ya, Pak. Oh, MSCB. Oke, silakan. Ini tadi saya baru sampai 3 tahun. Mhm. Yang tahun 14, 15, sama 16. Dari dilihat dari ini tadi kan saya ngopi manual kan, Pak. Setelah itu cara menghitung persentasenya itu dari kas dan setara kas dibanding total aset dikali 100 gitu, Pak. Begitu seterusnya sampai di sini sehingga jumlah aset lancarnya itu persentasenya 12%. Aset lancarnya setiap bagian-bagiannya kita hitung satu persatu, lalu kemudian ditemukan jumlah aset tidak lancarnya 88%. Sehingga ditemukan total asetnya itu 100% dari jumlah aset lancar dijumlahkan dengan jumlah aset tidak lancar. Ya. Itu rasio vertikalnya, itu kan, Pak. Oke, nah saya mau tanya nih, ini cara mengerjakannya udah betul ya? Kalau yang diambil persen 100-nya itu total aset. Jadi Anda boleh ngambil persennya apa saja. Misalkan kas setara kas berapa persen dari jumlah aset lancar, boleh. Apapun lah ya artinya akun paling atas dibagi dengan akun sub jumlah atau jumlahnya. Tapi yang paling penting itu kan nanti penjelasan. Nah, kalau yang punya Salwa ini, Salwa ya benar ya? Punya Salwa ini itu dibanding terhadap total aset semuanya. Jadi semuanya terhadap total aset. Tapi ada pertanyaan ini, Salwa. Apa Salwa nggak tertarik kenapa ini ada 0%? Sebenarnya juga panik, Pak. Nah, terus? Paniknya kan ini juga baru pertama kali menghitung, jadi saya juga belum ngotak-ngatik lagi kenapa kok 0%. Jadi begini Salwa, kalau misalkan angka kita 0%, jangan-jangan itu perbandingannya terlalu jauh. Jadi siapa tahu itu jawabannya 0, sekian persen. Jadi kalau begitu angka di belakang komanya tambahin. Nah, gitu. Nanti kamu tentuin nih mau 2 angka di belakang koma, mana-mana. Jadi nggak perlu banyak-banyak juga ya. Misalkan 5 angka di belakang koma, lo ngapain juga gitu. Ini jangan cuma satu seblok C. Coba blok C. C-nya di blok. Ya, coba naikkan 2 angka aja di belakang koma. Tadi di blok. Bentar, Pak. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang berarti kan keluar tuh angka berapa persen. Oh, ternyata misalkan ya, kalau kemudian agak ragu-ragu, Pak, ini 0,18 nih Pak, sama. Padahal kan angkanya beda Pak, yang 136, 134.
takutnya kemudian analisis saya jadi tidak bermakna. Masa sama-sama 0,18 padahal bedanya miliaran misalkan ya. Oh Pak, saya naikin aja. Boleh nggak? Boleh. Ngerti nggak? Lihat-lihat. Ini kan ada 0,18 nih. Iya, padahal angkanya jauh. 36 dengan 34. Oleh karena itu, ya sudah Pak. Saya naikin semuanya, bukan cuma itu aja. Semuanya. Seblok semuanya. Kalau mau berapa angka di belakang koma, jangan cuma bagian itu aja. Oke, ada perbedaan sekarang? Nah, sekarang kan udah kelihatan beda ya. Nah, 183 sama 177. Karena pembulatan jadi berbahaya, Salwa. Kalau misalkan kemudian kita maknai seakan-akan sama. Pajak dibayar di muka dengan biaya dibayar di muka, jelas angkanya beda. Nggak mungkin kamu samakan 0,18 gitu. Paham? Paham. Yang lain sambil didengarkan ya. Ini bukan cuma buat Salwa, buat semua orang. Nah, yang Salwa kerjakan ini, kerjain semuanya tuh. Kemudian begini, nanti orang akan nanya aset derivatif itu tahun 2015, 2014 kemana? Apa jawaban Salwa kira-kira? Karena di laporan keuangannya tidak ada, Pak. Cari, kenapa dia tidak punya aset derivatif? Kan tidak semua perusahaan harus punya aset derivatif kan? Nah, yang jadi masalah kenapa perusahaan CMCB ini memutuskan tahun 2016 memiliki aset derivatif. Ngerti nggak maksud saya? Oh ya. Nah, itu yang dimaksud sebagai analisis. Yang dilakukan analisis horizontal, membandingkan antar tahun. Kenapa tahun ini 0? Apa tahun ini? Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi antar akun, kok ini 0, ini 0. Apa benar? Mungkin salah nggak? Mungkin. Oh, ternyata angka di belakang komanya kurang, tambahin. Oh ya sekarang udah beda, baru kasih penjelasan. Nah kalau ini nggak bisa dikasih tambah angka di belakang koma, memang angkanya nggak ada gitu kan. Tapi kan timbul pertanyaan, Salwa. Kenapa aset derivatif tiba-tiba muncul 2016? Itu yang Salwa harus tulis di laporan nanti. SMCB ada saham derivatif, ada aset derivatif sebesar 49879 atau 0,252% dari total aset, padahal tahun 2015-2014 nggak ada. Penjelasannya tulis. Jadi pada tahun itu apa yang terjadi? Kenapa perusahaan memutuskan adanya saham derivatif? Ngerti nggak, Sarwa, caranya sekarang? Iya, Pak. Oke, teman-teman yang lain, ada pertanyaan nggak dengan pekerjaan Salwa ini? Paham semua ya? Saya berharap paham karena ini sederhana, masih sederhana. Nah, yang berat itu ngejawabnya, ngejawab pertanyaan kayak tadi. Kenapa aset derivatif tiba-tiba muncul 0,252%? Nah, itu yang harus dicari. Kalau cuma dapat angka 0,252%, kalau Anda nggak paham juga sesudah ngelihat punya Salwa ini ya agak keterlaluan ya. Harusnya paham. Kemudian Salwa, ini kan Salwa belum memperhatikan estetik ya. Huruf besar, huruf kecil, kayak gitu ya. Iya, nanti kalau laporan yang dikumpulkan ke saya, yang dalam keadaan sudah rapi ya. Iya, siapa? Ya, yang sudah huruf besar, huruf kecilnya diperhatikan. Nanti begini juga Salwa, saya kan nggak paham. Ini angka 0,252 yang berasal dari 49879 itu dalam apa? Dalam ribukah? Dalam jutakah? Dalam miliarkah? Nggak ada keterangannya. Oh, iya. Apakah ini rupiah? Apakah dolar? Kan nggak ada keterangannya. Nanti buat keterangan-keterangan ya. Ya, paham? Paham, Pak. Jadi ini baru neraca. Jadi laporan posisi keuangan itu bahasa umum orang akuntansi nyebutnya neraca. Nah, baru neraca dan baru aset. Nah, ini kerjakan semuanya. Ya, kerjakan semua tahun, masukkan semua mulai dari neraca. Saya mintanya 3 ya, minimal. Bukan minimal, memang saya minta 3. Neraca berarti laporan laba rugi. Sama satu lagi tadi apa saya minta, saya lupa. Bentar. Oh, saya nggak bisa share. Harus kas, Pak. Harus kas. Oh iya, harus kas. Benar. Nah, jadi Anda kerjakan 3-tiganya. Kemudian usahakan kalau kira-kira itu mengganggu, sheet-nya bedain. Misalkan, sheet neraca,
sheet untuk apa namanya? Ini kan sheetnya CMCB-nya. Nah, ini diganti nih. Jadi sheet untuk neraca, sheet untuk laporan laba rugi, sheet untuk arus. Biar kemudian saya dan orang lain yang membaca gak mudah memahami. Karena nanti yang Anda kumpulkan itu dua. Pertama, Anda kumpulkan dalam bentuk file Excel. Yang kedua dalam bentuk PDF. Sebetulnya biasanya saya suka meminta mahasiswa dalam bentuk cetak untuk membiasakan diri ketika Anda di perusahaan. Karena begini, teman-teman sekalian, saudara sekalian, saya seringkali menemukan mahasiswa mengirimkan analisis laporan keuangan itu minimalis sekali, saya kaget gitu. Yang seperti yang saya ceritakan kemarin. Cuman di print, hektar, kumpulin ke dosennya. Udah gitu aja, itu salah ya. Itu perilaku yang buruk manajer keuangan kayak gitu. Coba bayangkan, rapat direksi, Anda bawa laporan analisis Anda, kemudian cuma di hektar gitu dibagiin. Betapa enggak profesional itu. Kan yang profesional itu dicetak ke percetakan, yang rapi, yang bagus, biar orang kemudian tertarik untuk baca, tata letaknya bagus, ada warna yang bagus, dibuat yang bagus. Nah, karena ini masa pandemi, Anda akan kesulitan mengirimkan laporan itu ke Bandung. Jadi saya mintanya dibuat dalam bentuk PDF di akhir semester ya. Di akhir semester itu saya minta Anda kirim ke saya dalam bentuk PDF. Sementara untuk setiap akhir pembelajaran, saya minta dikirimkan Excel-nya. Paham nggak? Ini kan Excel Anda sudah kerjain nih, Salwa sudah ngerjain, tapi belum beres baru 3 tahun. Dan baru 1 neraca dan baru aset saja. Nanti kerjakan semuanya, kemudian sesudah itu, minggu depan sebelum pembelajaran dimulai, semua Excel hasil hari ini, yaitu analisis vertikal dan horizontal, itu kan satu tempat kan, satu file, itu sudah saya terima. Bisa ya? Karena kita perkuliahan dimulai jam 19.30, saya meminta saudara sekalian sudah mengirimkan ke saya 2 jam sebelumnya. Berarti ya kira-kira jam 17 ya. Jam 17 semua mahasiswa sudah mengumpulkan hasil mengerjakan analisis vertikal dan horizontal versi Excel. Versi Excel itu artinya belum ada komentar apa-apa, cuman pengerjaannya aja. Nah, jadi versi Excel untuk analisis vertikal dan horizontal saya harapkan sudah dikirimkan minggu depan jam 5 sore. Ada pertanyaan? Salma, screen-nya bisa, hostnya bisa kembaliin ke saya? Oh iya, Pak. Duh, maaf. Nah, jadi minggu depan yang Anda kumpulkan, apa yang dikerjakan oleh Salwa barusan, usahakan dalam keadaan sudah diedit, huruf kecil besar, kira-kira kalau itu harus di bold, kalau kira-kira judulnya harus diwarnai, ya warnailah. Tapi bukan berarti seperti versi PDF yang dikirimkan ke saya. Kalau versi PDF yang dikirimkan ke saya, harus versi yang layaknya seperti seorang manajer keuangan, mau rapat direksi, bawa analisis ke rapat. Nah, gitu kira-kira ya. Akhir semester nanti, Anda harus mengumpulkan analisis Anda sebagai seorang manajer keuangan untuk rapat direksi. Layaknya seperti apa. Tapi karena kita masa pandemi, Anda cukup kirim PDF-nya saja ke saya. Tidak perlu di-print, tidak perlu ke percetakan. Ya, jadi lumayan juga ngirit uang. Jadi kayak saya kirim yang itu saja. Tetapi minggu depan dan setiap minggu akhir pertemuan, jadi sebelum masuk, jam 5 sore, semua file Excel harus sudah dikirimkan. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Biar kita bisa akhiri pertemuannya. Inaya, sudah cukup waktunya? Apa harus lebih cepat lagi? Maaf Pak, mau tanya sebelumnya untuk klarifikasi. Gimana? Cara mencari laporan horizontal tadi, yang horizontal ya Pak, itu tadi caranya dari jumlah persentase dari setiap tahunnya, lalu dibagi. Enggak. Yes. Untuk yang horizontal itu, Anda cukup kumpulkan saja vertikal semua tahun. Untuk yang versi Excel ya. Untuk versi Excel, kerjakanlah vertikal semua tahun. Maka Anda sudah mengerjakan
horizontal. Nah, masalahnya arti dari analisis horizontal itu kan kemudian persentase setiap tahun itu berubah. Anda harus mengomentari. Nah, mengomentarinya nanti di PDF. Nah, untuk versi Oke. Excel-nya nggak perlu. Versi Excel-nya kumpulkan saja angka-angkanya dulu. Saya cuma ingin melihat Anda mengerjakan angkanya dulu. Ada pertanyaan lain? Sudah, Pak. Inayah, mana Inayah? Udah cukup nggak waktunya? Apa harus lebih cepat lagi? Oh, enggak Pak, jangan cepet-cepet juga Pak. Nanti jadi bingung juga kalau Tapi paham kecepatan. nggak? Tapi paham nggak ini? Paham Pak. Oh, beli headphone baru ya. Oh, Bagus enggak. itu. Asa harus beli tuh, jangan pakai earphone biasa, itu kurang keren. Jadi kalau kuliah itu harus kelihatan bagus. Ini Fatur Rahman kayaknya pengen juga headphone-nya. Beli dong. Enggak, Pak, sudah punya, Pak. Oh, udah punya, oke. Saya Mau belum ria punya. saya, Pak. Keren juga kayak gitu. Soalnya kalau Ya. pakai headset sering rusak Pak, jadi sekalian beli aja yang ini biar awet. Headsetnya beli yang Nanti murah harus- atau mah. Nah, bentar. Saya Saya fotoin dulu biarkan, soalnya pakai headset. Oke, udah. Nah, silakan ada pertanyaan nggak? Untuk minggu depan ngerti nggak apa yang dikumpulkan jam 5 sore itu? Ini masih ada 9 orang belum masuk. Apa Eva mau tanya? Pak? Iya, Pak. Nggak jadi? Mau nanya nggak atau nggak? Enggak, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Nggak. Udah paham? Oke, ada lagi? Pak, mohon izin bertanya, Pak. Untuk pengumpulannya itu Oke, via gimana ya? WhatsApp atau gimana ya, Pak? Ngirimkannya? Untuk pengumpulan, ya. Lewat grup, WA grup. Jadi pekerjaannya Oh, iya, yang makasih, Excel Pak. itu kirimkan lewat grup. Kalau lewat perorangan, jadi lewat WA perorangan ke saya takutnya pelupa, ketutup, terus belum saya kasih nilai hilang. Kalau di grup kan nanti bisa saya tanya-tanya kalau ada yang kelewat-kelewat. Silakan. Oh ya, ini jangan takut dicontek ya, karena setiap perusahaan kan beda. Wah Pak, nanti kalau saya dikirimkan ke grup rugi Pak. Nanti Arman nyontek Pak, dia suka nyontek pekerjaan temen. Ngapain nyontek juga rugi. Coba sekarang Salwa, perusahaannya beda. Man, kamu perusahaannya beda. Asa perusahaannya beda. Nyontek apa yang dicontek? Setiap orang beda-beda perusahaannya. Dan komentarnya pasti beda. Karena jenis perusahaan beda, karakternya beda. Nanti kan Anda lihat karakter perusahaan. Misalkan Anda lihat dari size-nya. Anda lihat dari kepemilikan sahamnya. Wah Pak, pemilikan institusional di perusahaan saya itu ternyata tinggi Pak daripada kepemilikan. Kan? Karena harapan terhadap dividen rendah, logikanya kemudian apa yang terjadi di arus kas pasti beda nanti. Nah, jadi itulah sebabnya setiap perusahaan pasti hasilnya beda. Jadi kalaupun Anda nyontek ke teman lagi, jadi kalau misalkan Anda nggak ngerti caranya, ya lihatlah punya temennya. Tapi kan sayang, ngumpulkannya kan cuma 2 jam sebelum jam pengumpulan, 17 harus sudah dikumpulkan. Ada pertanyaan lain? Ayo, siapa lagi? Ini coba nyalain deh kameranya, semua pada tidur nggak? Salwa bangun. Nah, Salwa pakai kerudung ustazah ini rapi. Oh ya, oke, Mios bangun. Mana lagi yang kelihatan? Tur. Enggak kok, Pak. Cuman lagi Enggak. kurang enak badan aja. Oke, jaga kesehatan ya, makan vitamin ya. Jis, kamu sambil tiduran apa tidur? Bawa-bawa bantal gitu? Ajis, kamu ditanya malah kemana? Koneksi biasanya Pak kalau Mas Ajis, Pak. Oh, bener. Soalnya saluran dari Subang ke Bandung berat. Mana lagi? Mi, tadi baru masuk apa dari tadi masuk nih? Tadi kok saya lihat masuknya menit keberapa? Yang Emi?
Tadi join dulu, terus habis itu kali ini tethering lewat HP, Pak. Tadi ibu Nah. nelpon terus out gitu. Terus join Oke. lagi. Oke, titip salam ke ibunya ya. Jaga kesehatan ibunya biar anaknya pinter. Oke. Siapa lagi nih yang mau saya absen? Fadil, ngerti nggak Adil? Fadil? Ini tadi baru masuk Pak, yang kurang paham yang itu Pak, yang presentasi. Yang mana? Itu. Presentase. Yang presentasi. Tadi yang Salwa sudah diperbaiki pekerjaannya. Jadi kalau mau paham, coba nanti minta filenya ke Salwa, kemudian kamu pelajari. Bisa? Oke Pak, siap. Oke. Ada lagi? Siapa punya masalah? Mana lagi yang kelihatan? Lutfi, tidur nggak? Kayaknya Lutfi tidur. Ketiduran? Pi, udah selesai belum, Pi? Baru sampai mana? Pi, masih di mute, Pi. Baru masuk tahun keempat, Pak. Oh, udah lumayan. Kamu targetnya 10 tahun apa 5 tahun? Kalau bisa sih Pak 10 tahun, Pak. Ini baru dapat datanya 5 tahun. Oke. Menurut saya lebih banyak data lebih baik karena 2 hal. Pertama, biar Anda kemampuannya terasah ketika nanti masuk ke perusahaan. Kedua, kalau datanya lebih panjang, itu bisa Anda gunakan buat skripsi. Itu ya alasannya ya. Nah, jadi itu kalau lebih banyak lebih bagus. Karena kita sekarang punya 72 orang dengan 72 konsentrasi perusahaan dan kewajiban untuk memenuhi seluruh sektor. Jadi kalau misalkan Anda sektor 9 itu ada 3 kelas, kumpul 15 orang, si sektornya sendiri ada 20 perusahaan, berarti kan yang tinggal kerja gotong royong tinggal 5 perusahaan. Ngerti nggak? Ini penanggung jawab kelasnya siapa aja? Saya lupa aja ini. Sorry, penanggung jawab kelas yang kelas A siapa? Ahyar. A. Oke. Berarti kan kamu nanti kumpulin tuh semua laporan yang dari kelas A itu. Cek sektor 1 ada berapa orang. Terus kamu tanya ke teman sebelah yang kelas B. Sektor 1 di kelas B ada berapa orang? Sektor 1 di kelas C ada berapa orang? Terus nanti antar penanggung jawab kelas pastiin apakah sektor 1 sudah lengkap belum perusahaannya. Kalau belum, suruh mereka yang sesama di sektor 1 bekerja sama kumpulin tuh laporan keuangan yang belum lengkap. Artinya, logikanya ya, kalau Anda mengerjakan minimal 5 tahun, Anda punya sebuah data lengkap, nanti Anda mengerjakan skripsi, tinggal jalan. Ngerti nggak? Ngerti kan? Semua orang sudah punya perusahaan. Berarti kan logikanya ada 15 perusahaan sektor 1. Kurangnya tinggal berapa sektor 1 itu penuhi. Nah, akhirnya harapan saya tadi seperti yang saya bilang ke Lutfi, kalau 10 tahun lebih keren lagi. Tetapi kalau misalkan setidak-tidaknya penuhi deh 5 tahun. Jadi kalau misalkan Anda konsentrasi 10 tahun, Anda jangan maksa juga orang lain yang 5 tahun, biarin aja. Karena boleh 5 tahun kan, kata saya, boleh 5 tahun, alangkah lebih baik 10 tahun. Dan penanggung jawab kelas juga jangan memaksa anggota kelasnya untuk penuhi 10 tahun. Minimal 5 tahun, tetapi setiap sektor harus terpenuhi seluruhnya 100%. Itulah sebabnya usahakan saya kan sudah katakan cek setiap kelas jangan sampai ada satu sektor perusahaannya sama. Berarti kan salah satu harus nyerah nanti, nggak saya nilai. Karena yang saya minta Anda konsentrasi di satu perusahaan, kemudian saling bantu untuk mengerjakan satu sektor. Satu sektor yang dikerjakan itu 3 kelas kan? Kelas A, kelas B, kelas C. Nanti kelompok sektornya bukan berdasarkan kelompok sektor kelas A, kelas B, kelas C, bukan. Tetapi kelompok sektor 1, kelompok sektor 2, sampai kelompok sektor 9. Ada pertanyaan enggak? Tetapi minggu depan hanya perubahan itu, dan hanya untuk analisis vertikal dan horizontal. Dan Excel saja, PDF-nya belum.
Pan, ada pertanyaan nggak, Irfan? Jelas, Pak. Kenapa, Pan? Jelas. Jelas. Siapa tadi ada yang nanya? Saya nggak kedengeran tadi. Pak. Oke. Oh. Oke. Oke. Nah, sip. Hati-hati ya, jangan sampai perusahaannya sama, karena kalau perusahaannya sama, salah satu harus mengundurkan diri karena yang dinilai hanya satu perusahaan. Kemudian yang kedua, saya lihat kerjasamanya kurang, lebih tinggi persaingan, dan itu buruk sekali. Kita sekolah di Universitas Islam yang mengajarkan pentingnya sholat itu berbaris dalam shaf, jadi pentingnya persatuan itu, mengerjakan kerja bareng-bareng. Kalau Anda nggak paham caranya bekerja sama, sesama UIN aja nggak ngerti, sesama fakultas aja nggak ngerti, sesama satu jurusan aja nggak ngerti gimana caranya bekerja sama. Anda pikir nanti kalau ke perusahaan, Anda mau kerja sama sama siapa? Orang lulusan UGM hanya akan memajukan orang lulusan UGM. Orang lulusan ITB hanya akan memajukan orang ITB. Taruhan deh, beneran. Saya ngalami itu di industri itu. Jadi di industri, kalau orang UI satu jadi direkturnya, ke bawahnya orang UI semua. Jangan harap ada kepala departemen yang bukan orang UI. Nah, kalau orang UIN terbiasa saling sikut, saling injek, mau ngapain? Nah, itu kebiasaan buruk yang saya lihat selama 3 tahun ini, selama saya ada di UIN. Saya berharap mahasiswa nggak gitu. Nah, ini adalah cara saya untuk mengajari Anda pentingnya bekerja sama. Coba deh, masuk bareng-bareng, lulus bareng-bareng. Biar bahagia bareng-bareng. Nanti kalau misalnya Anda belajar bekerja sama sekarang, Anda kan lintas kelas nih, kelas A, kelas B, kelas C, mungkin beda geng, yang sana mah geng rujak, ini mah geng baso gitu ya. Ketemu beda geng tapi kerja bareng-bareng, tapi kan nanti Anda jadi paham pentingnya bekerja sama. Ingat-ingat pesan saya ya, di industri kelak, Anda jangan kaget ketika orang lebih memajukan teman seindustrinya. Teman sealma maternya. Nah, kalau orang UIN terbiasa dari kampus nggak mampu bekerja sama dengan teman, saling sikut, saling rebut jabatan, saling apa yang nggak norak-norak, nanti Anda nggak bisa bertahan di industri. Nah, satu-satunya cara bertahan di industri itu adalah mencari teman sebanyak-banyaknya, cari jaringan seluas-luasnya. Nah, caranya belajar dari sekarang. Betul tadi apa yang dibilangkan orang-orang nyebutnya ahyar ya, saya nyebutnya kifa aja biar beda. Oke, apa yang saya Kipa tadi bilang benar, pastiin datanya pas, betul, hati-hati soal data, jangan ada yang bertumpuk, sesudah pasti silahkan antar sektor, satu sektor antar kelas bekerja sama memenuhi kewajiban untuk mengumpulkan minimal laporan keuangan 5 tahun untuk sektor itu. Bagaimana caranya silahkan bekerja sama. Tetapi untuk laporan minggu depan hanya versi Excel untuk analisis vertikal dan horizontal. Kira-kira begitu pertemuan kita hari ini. Saya senang sekali, angkanya sekarang 72 mahasiswa. Jadi dari pertemuan tadi jam pertama hanya hilang 7 orang. Ya semoga hanya kesalahan nggak disengaja aja. Ada pertanyaan? Terakhir? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya sudah berusaha agar pertemuan ini efektif, efisien, cepat, dan ternyata Anda juga ada satu minimal sampel yang paham. Tadi Salwa, saya terima kasih. Saya senang kalau seperti itu ada mahasiswa yang berani nunjukin, Pak, saya Pak mau jadi contoh. Salah kan tadi Salwa? Biarin aja. Namanya belajar, salah itu normal. Kalau tiba-tiba Anda hebat, itu nggak normal justru. Jadi terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya belajar pada malam ini.
Selamat beristirahat. Semoga besok bisa segar untuk bisa berpraktik di perusahaan masing-masing. Jangan lupa jaga kesehatan, banyak beribadah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak.